Halo, berjumpa kembali dengan saya Galuh Safira Anggraini di podcast Himavi episode keempat. Nah, biasanya podcast Himavi kan itu bintang tamunya gak bertatap muka, jadi kita lakukan secara online. Sekarang spesial untuk episode keempat ini kita akan melakukan podcast langsung bertemu dengan bintang tamunya. Ini dia, yaitu Ketua Umum Himavi. Halo semuanya, halo Himavi. Jadi di sini kita akan berbincang santai tentang gimana sih rasanya jadi Ketua Umum Himavi. Berat. Pengalamannya jadi Ketua Umum Himavi, apalagi udah mahasiswi semester akhir ya Mbak ya. Semester tua ini sudah. Ya, semester tua, udah tua. Nah, pertama yang mau aku tanyain tuh, apa sih motivasinya sehingga Mbak itu bisa jadi Mbak Balkis ya. Kenalin dulu namanya siapa? Oh ya, kan kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kali ini kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Balkis Lovelila Hermansazari, biasa dipanggil Balkis. Saya tuh dari Fisika angkatan 2017. Nah, periode ini alhamdulillah diamanai sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Fisika FMIPA Universitas Jember ya periode 2020. Tuh. Jadi gitu teman-teman. Terus lanjut ke pertanyaan tadi tuh, apa sih motivasinya Mbak Balkis nih sehingga jadi Ketua Umum Himavi? Sampai bisa jadi Ketua Umum Himavi gitu. Apa ya? Kan kalau motivasi itu sebenarnya awal-awal tuh kayak belum ada ya, sekedar hanya pengurus biasa lah. Dulu kan pengurus biasa dari departemen PU waktu itu. Terus waktu mau maju jadi ketua umum, motivasinya ya nggak kurang dan nggak lebih ya, memajukan atau mengembangkan lagi lah tentang himpunan kita, baik itu secara internal maupun di eksternal gitu. Jadi biar orang-orang itu tahu kayak, oh ini loh ada Himavi FMIPA UNED gitu, tentang fisika dan lain sebagainya. Itu sih kurang lebih motivasinya lebih ke situ. Oke, lanjut pertanyaan kedua tuh. Sekarang kan Mbak Balkis tuh udah semester berapa? Semester 7. Nah, semester 7. Akhir. Masuk ke semester akhir ya. Udah pasti kan udah kayak dikejar sama judul skripsi, ketemu dosen pembimbing kayak gitu. Gimana sih Mbak suka dukanya jadi Ketua Umum Himavi sekaligus jadi mahasiswi tugas akhir, pengalamannya gitu. Kalau suka dukanya tuh banyak ya. Mungkin salah satunya ya sukanya tuh bisa interaksi dengan orang-orang baru itu kan. Terus pastinya pengalaman, experience yang lebih lah pastikan ya. Terus belajar mengorganisir seorang gitu kan. Maksudnya banyak kepala kan di Himavi tuh ada 28 orang yang kepalanya tuh beda-beda, tujuannya juga kadang kan menyamakan persepsi kayak gitu tuh belajar banyak, belajar memahami karakter, terus belajar cara mengorganisir waktu, kelompok dan lain sebagainya. Itu sukanya. Terus ya dukanya mungkin pembagian waktu sih, kayak bener yang kata Mbak Galuh kan kita sama-sama juga semester akhir ya, jadi ngerasain banget gimana harus memanage itu, apalagi tahap sekarang tuh lagi sibuk KKN, terus proker juga mau menuju akhir itu besar-besar. Terus belum lagi udah harus sering konsultasi terkait judul skripsi dan lain sebagainya. Itu semua tuh bisa dilakuin semua asalkan kita tuh konsisten gitu, kayak semua itu prioritas, nggak ada yang kuliah nomor 1 nanti organisasi nomor 2 tuh nggak ada. Kalau bagi saya tuh harus imbang, jadi antara kuliah sama organisasi harus imbang, karena kan ketika apalagi diamanai sebagai ketua umum tuh tanggung jawabnya tuh nggak main-main gitu kan. Terus punya tanggung jawab dan harus dipertanggungjawabkan juga. Nah itu harus dipegang, jadi organisasi sama kuliah tuh harus imbang, nggak boleh direndahin salah satu kayak gitu. Itu motivasinya jadi untuk bisa ngejalanin satu periode itu sejauh ini gitu. Nah, lanjut ya Mbak pertanyaannya. Kan tadi nyambung tuh sama Mbak, kan selama periode ini kan periode kemarin yang Mbak udah jadi pengurus tuh kan nggak ada di masa pandemi kayak gini. Nah kita juga kan
juga pas tahun ini awal Maret itu Maret. udah langsung di apa ya, langsung ketemu sama pandemi. Akhirnya kan proker yang kita susun dari awal tuh kan pasti bakal apa ya, bakal kayak diubah konsepnya gitu. Nah, apa sih Mbak, kayak gimana sih inisiatif Mbak tuh buat ngerubah acara yang dari kita punya rencana yang wah gitu, terus jadi apa ya, jadi kena corona ini akhirnya berjalan secara online gitu. Oke, kayaknya itu semua dialami sebagai ketua ormawa apapun ya, baik universitas manapun juga sebagai pemimpin, bahkan sektor pemerintahan pun juga merasakan ini gitu, semua harus berubah 180 derajat lebih dari konsep. Yang saya banggakan adalah saya memiliki teman-teman pengurus Himafi periode 2020 ini sangat apa ya, mereka tuh sangat bisa mau untuk diajak berinovasi pertama, terus kedua tuh bisa ya kita diterpa kayak gini tuh mereka tuh masih bisa survive dan masih bisa mengembangkan ide. Jadi bangganya saya dengan teman-teman pengurus saya periode ini tuh mereka masih mau diajak untuk bisa lari dan masih bisa menjalankan proker-proker, terus masih mau berinovasi bahkan walaupun di tengah pandemi tuh oh iya Mbak harus ini ya gitu, terus kita rubah planning Mbak, yang awalnya jadi offline-nya seperti ini, plan B-nya gini Mbak kalau online. Nah, itu bangganya saya kepada teman-teman pengurus tuh seperti itu. Jadi saya sendiri pun kalau disuruh cuman berdiri sendiri di posisi sebagai ketua umum tanpa adanya dorongan dan backupan dari teman-teman pengurus yang lain gitu, saya juga nggak bisa kuat menjalani ini ya. Yang motivasi untuk saya untuk menjalani proker ya teman-teman yang lain gitu, teman-teman pengurus yang lain gitu, mewakili Himafi semuanya, jadi semangat untuk tetap menjalani proker. Ya pasti ada jenuh kan, kayak nggak sanggup deh ngejalanin ini, tapi support dari teman-teman pengurus yang lain dari berbagai departemen, terus anggota yang lain itu pun ayo jalan tetap jalan. Nah, itu yang bikin saya semangat untuk tetap ngejalanin proker gitu. Semangat untuk pengurus Himafi 2020. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kan waktu pasti kan Mbak tuh udah jadi ketum Himafi, udah jadi mahasiswi tuh tingkat akhir bisa dibilang kayak gitu, itu kan pasti ada rasa jenuh. Gimana sih cara Mbak buat mengatasi rasa jenuh itu, buat kayak aku nih harus semangat lagi gitu? Kalau dari aku pribadi tuh biasanya keluarnya itu entah itu ketemu dengan teman-teman, ngobrol atau apa, atau mungkin main yang jauh gitu kan, kayak ya sehari atau 2 hari gitu pergi kemana gitu, main yang refresh bener-bener ya ibaratnya stop HP dulu lah gitu kan, tahu nanti kalau udah refresh lagi kembali lagi. Atau mungkin kalau misalkan apalagi lagi corona gini kan pasti nggak bisa keluar sembarangan dan sebagainya, biasanya sih banyakin tidur. Jadi udah HP tuh di stop dulu, terus habis itu istirahat yang cukup, terus tidur, bangun nanti cek lagi satu-satu gitu, kayak ada apa, informasi apa dan lain sebagainya. Itu kalau ngatasin jenuhnya dari aku. Jadi untuk mengatasi jenuhnya Mbak Balkis itu tidur, teman-teman. Tidur itu obat mujarab. Terus pertanyaan ini yang terakhir, pesan dan apa ya pesanlah untuk pengurus Himafi, untuk anggota Himafi, apalagi di masa pandemi kayak gini gitu Mbak. Oke. Pesan pertama untuk pengurus-pengurusku Himafi, baik dari teman-teman atau adik-adikku yang sayangi. Ini untuk periode 2020. Untuk periode 2020, saya satu kata pertama adalah bangga. Sangat bangga memiliki partner untuk periode ini dengan dengan kondisi yang udah struggling banyak lah, mulai dari awal kepengurusan sampai kita di tahap akhir seperti ini. Harapannya semoga ada banyak hikmah, pelajaran, ilmu yang didapat dari teman-teman pengurus sendiri ya untuk periode ini, supaya bekal selanjutnya itu ada bekal yang dibawa gitu. Terus untuk adik-adik yang 2018, semoga bisa menjalankan tongkat estafetnya periode selanjutnya dengan yang harapannya pasti lebih baik lagi, dan semoga kondisinya juga lebih baik lagi. Ya, itu satu kata untuk kalian semua, saya bangga dan sangat saya sayang. Terus untuk teman-teman anggota Himafi, untuk anggota Himafi mulai dari angkatan
muda 2020 sampai ke 2016, 15 dan seterusnya, bahkan alumni-alumni pun dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatannya. Dan untuk adik-adik yang masih aktif kuliah, walaupun kuliahnya online, tetap harus semangat belajarnya. Terus tetap berprestasi apapun kondisinya, kan sekarang banyak event-event lomba online juga, itu kalian bisa manfaatkan untuk berprestasi, berkarya baik non akademik maupun akademik ya. Semuanya tujuan, walaupun baik dari pengurus ataupun anggota, tujuannya itu sama, untuk fisika, untuk Himafi, himpunan mahasiswa fisika, untuk semuanya, karena kita semua adalah satu visi Jaya Himafi. Ya, itu jargon dari Himafi. Coba ulangi lagi. Jargonnya fisika satu visi Jaya Himafi. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mbak Balkis atas waktunya udah menyempatkan diri untuk hadir di podcast bersama Departemen PHS ini. Dan jangan lupa nantikan next episode-nya. Semoga bincangan kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. See you guys.